Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Febriana, mahasiswa semester 3 STH Pasundan Sukabumi. Saya akan menjelaskan tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana terhadap tubuh, tindak pidana terhadap harta benda, dan tindak pidana terhadap kesusilaan, mata kuliah hukum pidana lanjutan yang diampu oleh Ibu dosen Silvianti Nur Halimi SHMH. Baik, yang pertama, tindak pidana terhadap nyawa. Tindak pidana terhadap nyawa adalah segala perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang yang dilakukan dengan melawan hukum. Contohnya, si A memiliki konflik bisnis dengan si B. Lalu si A menyusun rencana untuk menyingkirkan si B. 2 hari sebelum kejadian, si A membeli pistol ilegal, lalu mengawasi aktivitas si B dan menentukan tempat yang sepi untuk menyerang si B. Pada hari kejadian, si A menunggu si B di gang kecil dan menembak si B di bagian dada. Lalu si B meninggal di tempat, sedangkan si A melarikan diri namun tertangkap 3 hari kemudian. Analisis hukumnya, yang pertama ada korban meninggal dunia. Yang kedua, pelaku menembak dengan senjata mematikan. Yang ketiga, ada perencanaan dengan membeli senjata, pemantauan, memilih lokasi, dan menunggu waktu. Yang keempat, motif dendam dan keuntungan bisnis. Unsur pasal yang dapat dikenakan yaitu pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Yang pertama, menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi karena si B meninggal dunia. Yang kedua, kesengajaan atau dolus terpenuhi karena si A menembak ke bagian dada si B. Yang ketiga, perencanaan terlebih dahulu terpenuhi melalui perbuatan persiapan seperti membeli pistol, survei lokasi, dan memilih waktu. Kesimpulannya, perbuatan si A merupakan tindak pidana terhadap nyawa dan ada unsur pembunuhan berencana yang terpenuhi di pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara. Yang kedua, tindak pidana terhadap tubuh. Tindak pidana terhadap tubuh adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit, menyebabkan luka atau merusak kesehatan pada tubuh orang lain. Contohnya, si C merasa tersinggung karena si D menghina keluarganya. Si C kemudian mendatangi si D di tempat kerjanya dan memukul berkali-kali dengan balok. Akibatnya, tulang lengan kiri si D patah, wajah memar dan si D harus dirawat 15 hari di rumah sakit. Tidak ada niat membunuh dari si C ke si D, tetapi jelas ada niat untuk melukai tubuh. Analisis hukumnya, yang pertama, ada luka berat seperti patah tulang, luka memar, dan gangguan fungsi tubuh. Yang kedua, perbuatan dilakukan dengan menggunakan benda tumpul seperti balok. Yang ketiga, ada niat melukai tapi bukan membunuh. Yang keempat, tidak ada unsur perencanaan, hanya reaksi emosional. Unsur pasal yang dapat dikenakan yaitu pasal 351 ayat 2 KUHP, penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Yang pertama, melakukan penganiayaan memukul dengan balok kayu. Yang kedua, ada kesengajaan untuk menyakiti. Yang ketiga, mengakibatkan luka berat, patah tulang termasuk kategori luka berat sesuai jurisprudensi dan definisi medis. Kesimpulannya, perbuatan si C merupakan tindak pidana terhadap tubuh dan memenuhi unsur penganiayaan berat sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, tindak pidana terhadap benda. Tindak pidana terhadap benda adalah segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum yang menyerang hak kepemilikan dan integritas harta kekayaan orang lain dengan tujuan untuk menguasai, mengambil, merusak, atau menghilangkan nilai gunanya sehingga menimbulkan kerugian material bagi pemiliknya. Contohnya, si M melihat 1 unit sepeda motor terparkir di halaman rumah si F. Si M mengetahui bahwa sepeda motor itu tidak dikunci stang. Lalu pada malam hari, si M masuk ke halaman rumah si F, membawa diam-diam sepeda motor milik si F ke rumahnya untuk dijual kepada orang lain. Kemudian motor itu ditemukan oleh polisi dan si E juga ikut ditangkap karena mencuri sepeda motor dengan alasan karena membutuhkan uang. Analisis hukumnya, yang pertama, benda yang diambil memiliki pemilik yang sah, yaitu milik si F. Yang kedua, pengambilan dilakukan tanpa izin. Yang ketiga, ada niat memiliki secara melawan hukum. Yang keempat,
dilakukan pada malam hari, dan memasuki pekarangan rumah tanpa izin si pemilik rumah, ada unsur pemberatan. Unsur pasal yang dapat dikenakan yaitu pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan. Yang pertama, mengambil barang yaitu motor. Yang kedua, milik orang lain yaitu milik si F. Yang ketiga, untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang keempat, dilakukan pada malam hari dengan memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa izin. Kesimpulannya, si E telah melakukan tindak pidana terhadap benda, yaitu pencurian dengan pemberatan sesuai dengan pasal 363 KUHP. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, tindak pidana terhadap kesusilaan. Tindak pidana terhadap kesusilaan adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, kesopanan, atau nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan seksual, martabat, dan kehormatan seseorang. Contoh kasus, si G adalah seorang atasan di sebuah perusahaan, sedangkan si H adalah bawahannya. Suatu sore, saat kantor sudah sepi, si G memanggil si H ke ruangannya dengan alasan pekerjaan. Namun, si G justru mengunci pintu dan memaksa si H untuk melakukan perbuatan seksual atau mencium dan meraba bagian sensitif, sambil mengancam akan memecat si H jika menolak atau melaporkan kejadian tersebut. Si H merasa sangat tertekan dan martabatnya direndahkan. Analisis hukumnya. Yang pertama, si G sebagai pelaku yang memiliki otoritas atau kekuasaan atas korban. Yang kedua, melakukan perbuatan cabul dengan menyentuh bagian tubuh sensitif yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan. Yang ketiga, adanya ancaman kekerasan non-fisik seperti ancaman pemecatan untuk memaksa korban tunduk pada kehendak pelaku. Yang keempat, menyerang martabat dan kehormatan seksual si H. Unsur pasal yang dikenakan yaitu pasal 289 KUHP, perbuatan cabul dengan paksaan. Yang pertama, si G sebagai subjek hukum. Yang kedua, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menggunakan ancaman pemecatan sebagai bentuk tekanan atau ancaman psikis. Yang ketiga, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan memaksa si H membiarkan tubuhnya disentuh secara asusila. Kesimpulannya, perbuatan si G merupakan tindak pidana terhadap kesusilaan karena telah melanggar norma moral dan menyerang martabat seksual orang lain dengan cara paksaan. Perbuatan ini memenuhi unsur dalam pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Kasus ini juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS, khususnya mengenai penyalahgunaan kedudukan atau wewenang.